Pemirsa, Ratu Rizky Nabila tiba-tiba mengubah penampilannya dengan mengenakan tudung hijab. Tak hanya menggunakan hijab, Ratu Rizky juga mengenakan cadar. Tentu saja perubahan yang dialami mantan istri pesepak bola Alfat Fatir itu menuai ragam pujian. Namun banyak pula yang menyinggung jika perubahan Nabila itu tak bertahan lama alias tak istiqomah. Di tengah maraknya selebriti yang memilih melepas cadar dan tudung hijab. Lantas apa yang membuat tergerak hatinya untuk hijrah? Benarkah ada campur tangan Ustadz Dery Sulaiman? Sebenarnya karena aku lihat Kak Inara ya, didampingi Ustadz Dery, terus Ustadz Dery look away, maksudnya nggak melihat ketika dibuka cadar. Terus dari situ aku follow aku lihat kegiatan-kegiatan fitnya Ustadz Dery, dia suka melukis, terus aku cari-cari biografi juga, oh ternyata seniman, hampir sama kayak aku gitu. Nah aku mulai sering pantau tuh. Nah dari situ karena aku sering ditimpa, lagi sering-seringnya ditimpa masalah pada awal tahun 2023, aku tuh kayak sapa nggak ya, tapi sapa kalau aku sapa kira-kira dibales gak ya. Akhirnya pas Ustadz Dery ngelukis, aku bilang, Ustadz saya mau beli lukisannya gitu. Awalnya cuma pengen beli lukisan tok, benar-benar karena kagum dengan apa yang beliau sampaikan dan isi-isinya itu menurut aku kok cocok ya gitu. Nah aku memang pengen beli lukisannya doang, gak ada niatan untuk memperdalami apa yang sedang melanda aku pada saat itu. Allah punya kehendak, akhirnya dari sekian ribuan mungkin ya, akulah yang diklik dan dibalas sama Ustadz Dery, alhamdulillah. Masya Allah, itu semua skenario. Makanya kan. Dia mau beli lukisan, ya dia mau beli lukisan. Nah, dia mau beli lukisan, aku bilang ya udah. Akhirnya aku nggak jadi jual lukisan sama dia, aku belinya hadiah, tapi dia ngotot mau bayar. Jadi sampai sekarang aku belum ngasih nomor rekening. Emang lukisan apa itu Ustadz? Kaligrafi. Lukisan itu. Lukisan kaligrafi. Lukisan kaligrafi. Berawal dari kekaguman dengan sikap Ustadz Dery ketika mendampingi Inara Rusli, hingga akhirnya Ratu mencoba untuk membeli salah satu lukisannya. Di rumah Ustadz Dery Sulaiman itulah Ratu menemukan arti kedamaian. Padahal itu merupakan kali pertama ia menginjakan kaki ke kediaman Ustadz Dery. Dari situlah akhirnya Ratu kembali mengucap 2 kalimat syahadat hingga dipakaikan cadar oleh istri Ustadz Dery Sulaiman. Dari sekian bulan yang aku lewatin, aku kena cancer, terus tabrakan. Jadi cobaannya Terus-terusan gitu ya? Terus-terusan gitu. Nah pas masuk ke rumah Ustadz Dery, lihat ada teman-teman, misalnya ada ibu gitu kan, dengan tatonya pas segala macam, aku Masya Allah. Nggak ada alasan apa-apa, nggak ada, tapi hati tuh damai, hati tuh tenang, kok tenang ya gitu. Kayak nyaman gitu berada di sekeliling. Iya kok rasa senengnya itu kok ada ya gitu. Kok dapet ya di sini ya. Terus Umi Jora juga memasangkan nikab itu sebenarnya bukan nyuruh aku pakai nikab, gak ada. Kayaknya Nabila cantik deh kalau pakai nikab gitu. Setelah syahadat, aku pakai, kok adem ya gitu. Apa ini yang selama ini aku cari untuk menjaga sebagai anak yatim piatu? Daripada aku lari ke sana ke sini, bergantung sama manusia, kenapa nggak bergantung sama Allah aja? Sebenarnya bukan tampilan baru nggak sih? Mungkin beberapa orang juga udah tahu aku sempat pakai jilbab lalu lepas. Kuliah juga aku pakai jilbab lalu lepas. Cuman kan kenapanya kan orang pada nggak tahu. Lalu mulai terbukalah aku karena sentuhan dan panggilan yang memang sama sekali aku tidak rencanakan. Betul. Yang mungkin di luar nalar, di luar logika, saya niatnya mau beli lukisan Ustadz Dery dari ribuan DM, nggak pakai nomor telepon, nggak pakai nomor admin, saya cuman DM aja, dibaca. Lalu saya datang ke rumahnya, diundangnya pas azan, mana saya takut azan lagi kan. Saya lama-lamain, handphone saya matiin, masih dikasih rezeki untuk bertemu.
Sampai rumahnya hangat sekali, ada 3 atau 4 orang yang sudah bersyahadat, salah satunya juga ada ibu yang tatoan itu. Lalu saya bilang sendiri, Ustadz saya mau syahadat. Kan pertanyaannya kenapa Nabila syahadat lagi? Ya karena kemarin saya kompasnya ada 2, nggak 1 gitu. Apakah Ustadz Dery tahu? Enggak. Apakah Ustadz Dery minta? Tidak. Apakah Umi Joda memasangkan? Tahu aku pernah pasang, pernah lepas? Tidak. Itu nggak bisa dijelaskan dan terdengar klise tapi indah. Lalu dia ke rumah itu dia bersyahadat ulang, Bang. Dia ulangi syahadatnya dan aku suruh dia berwudu, mandi semuanya. Nanti setelah syahadat ini kemudian amalkan agama semampunya. Tapi waktu itu Nabila dia datang nggak pakai jilbab kan, dan dia bilang sama istriku dia mau pakai hijab dan boleh nggak katanya. Dan dia beli hijab yang ada cadarnya, cuman yang cantolin itu. Kata istriku pakai cadar yang serius saja. Maka istrinya ke kamar ngambil cadar yang dibeli dari Mekah, pasang sama Nabila. Kita tidak berharap dia memakai cadar terus menerus waktu itu karena dia kan dari yang tidak berhijab kan, tiba-tiba harus bercadar kan tidak semudah itu juga. Lalu dia nangis ketika dipegang cadar. Waktu itu juga ada mualaf dari istri Ibrahim Ibu itu yang tato-tato mukanya ada di rumah juga, adiknya masih Islam juga. Subhanallah, ternyata dia posting video dia bercadar. Aku kaget juga, Ibrahim juga posting. Dan aku akhirnya beberapa hari kemudian juga posting. Karena aku awalnya nggak yakin Nabila itu serius. Nampak-nampaknya sekarang dia serius mau pakai niqab dan mudah-mudahan bisa istiqomah, nggak lepas lagi. Dan saya berharap dia bisa bertahan ya. Karena ujiannya tidak akan mudah juga ya Nabila. Kalau kamu pakai cadar, banyak batasan-batasannya, banyak job-job yang mungkinnya dulu bisa kamu lakukan, sekarang nggak bisa lagi. Tapi yakinlah ya, kalau kamu meninggalkan satu perkara yang kamu sukai karena Allah, nanti Allah akan ganti dengan perkara yang jauh lebih nikmat. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka semua yang tak mungkin menjadi mungkin. Itulah yang dirasakan Ratu. Sebelum bertemu dengan Ustadz Dery, ia begitu takut ketika mendengar azan, lantaran mengalami trauma yang begitu pekat. Ibunda tercinta tutup usia ketika akhir azan. Hal itulah yang membuat Ratu tak mampu mendengar azan. Diundang ke masjid, sorry, untuk bertemu. Cuman aku sengaja telat-telatin. Oke. Kenapa? Takut. Aku nggak bisa dengar azan. Berarti kamu maksudnya gimana nggak bisa dengar azan? Karena mamaku meninggal Idul Adha takbir kelima. Ada cerita apa di balik itu semua? Alhamdulillah mamaku sudah Allah kasih tempat yang baik. Hanya saja saya mungkin masih belum ikhlas, belum terima, belum rela. Di tahun 2017 itu. 2017. Sampai akhirnya apa yang kamu lakuin gitu? Marah sekali. Saya tantang Allah gitu. Ya Allah, ini kalau mau dikasih yang berat seberat-beratnya tolong kasih dong sekalian lah, apa kayak gitu. Aku ngomong kayak gitu. Aku marah, aku benci, aku nggak mau dengar setiap ada azan, aku nggak mau dengar pokoknya. Karena mama saya meninggal Idul Adha takbir kelima 2017. Jadi itu benar-benar kayak trauma. Iya, mungkin bisa dibilang begitu. Gak ada, itu dia, aku juga bingung. Aku kan bada asar dijemput. Dia dijemput janjian, bada asar janjian. Lalu saya syahadat sebelum bada maghrib. Berarti kan ada 2 azan yang saya dengar dong. Rumah Ustadz Dery tuh deket sama masjid. Saya nggak kenapa-kenapa, saya nggak nangis, saya nggak marah, saya nggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak hanya itu, Ratu juga sempat didiagnosa mengidap kanker stadium 2. Karena keputusasaan itu dan memilih ikhlas atas sakit yang dideritanya, secara mengejutkan kanker Nabila mendadak hilang dan hanya divonis gejala
ketika cek ke dokter. Hal itulah yang membuat Nabila semakin yakin dan teguh untuk menutup auratnya. Ada 6 rumah sakit nih ya. Ada 6 rumah sakit. Dia bilang saya kanker stage 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Mal 6 menuju rumah sakit yang ke-6. Saya tantang Tuhan tuh. Ya Allah, ada ya. Saya kalau misalnya ini ada, kasih yang paling berat. Ini udah 2023, ini udah banyak banget, Masya Allah. Cobaan sayangnya, kalau sekarang saya bilang itu cobaan sayang. Saya minta, matiin aja kayak deh sekalian. Atau perlu stadiumnya diempatin sekalian. Kasih luka apa segala macam. Alhamdulillah wa syukurillah, rumah sakit ke-6, saya cuman indikasi saja. Butuh waktu yang lama, akhirnya Ratu memilih jalan hijrah setelah cobaan hidup yang ia lalui. Dari mulai ibunda tutup usia, hingga perceraiannya dengan Alfat Fatir yang heboh. Berpisah saat kondisi tubuhnya tengah hamil besar. Lantas akankah jalan hijrah menjadi jalan terakhir Ratu untuk memperbaiki diri? Ya, jadi kalau ada tanya kan, tadi juga ada yang nanya gimana caranya istiqomah. Kalau saya ditanya itu, saya cuma punya jawaban satu. Kalau dikasih suruh 3, 4, 5, jujur saya aja baru kan. Cari teman yang memang menuju ke arah sana. Jadi shelternya barengan, tujuannya barengan Kak. Gitu. Aku masih Nabila yang sama, masih pakai rantai gitu karena aku musisi kan. Cuman untuk adab-adabnya, kewajibannya insya Allah saya lakukan gitu. Makanya saya juga milih-milih teman sekarang. Banyak yang saya unfollow bukan karena apa, tapi itu mempengaruhi karena melihat orang pakai gerai-gerai rambut, jadi kan kita kepengen gitu. Jadi biar saya yang jalanin perjalanan ini, minta dukungannya aja, didoain istiqomah. Ya mau julid-julid silakan, nggak apa-apa. Kalau aku mah gitu, nggak mau pusing. Masalah dia terlalu berat, dia nggak ada cara lain kecuali menyerah kepada Allah dan dia harus amalkan dengan benar sempurna. Dia bilang gitu, aku nggak mau main-main, Ustadz, Umi, aku mau jadi orang Islam yang baik. Itu aja alasan. Ini hidayah nih bang. Ya kita inilah, ada sebagian orang mau buka, ada sebagian orang mau memakai, itu biasa. Biasa itu Allah yang punya kuasa dan kita doakan semoga Nabila istiqomah. Aku cuma didatangin aja, bukan karena aku juga, bukan karena dakwah itu tidak, tapi memang dia pengen berhijab, dia pengen bercadar. Sinetron Mahligai untuk Cinta tengah menjadi perbincangan hangat lantaran kisahnya yang cukup tragis. Cerita yang diangkat dari sebuah e-novel ini mengulik banyak kisah cinta, atau lebih tepatnya cinta segitiga. Kisah cinta rumit Rido yang diperankan oleh Arbani Aziz dengan kekasihnya Mutia yang diperankan Dea Anissa, dengan hadirnya anak majikan bernama Putri yang diperankan oleh Ranti Maria. Keinginan keluarga Putri yang meminta Rido untuk menikahinya tentu saja membuat dilema. Apalagi saat itu Rido harus segera menikah dengan Mutia, wanita yang selama ini dicintainya. Tekanan dari keluarga membuat Rido harus mengambil keputusan cepat. Pak Mamat, tunggu Pak. Rido, stop. Urusan di sini belum selesai. Pak, aku sama Rido harus bicara sama Mutia. Aku harus jelasin semuanya ke Mutia, Pak. Nggak ada yang perlu dijelasin. Ke Mutia atau siapapun soal pernikahan kamu. Gak mungkin ini semua cuma mimpi. Kenapa harus saya yang dipilih? Ini keterlaluan, Pak. Rido, kamu gak perlu tanda tangan perjanjian itu. Sinetron Mahligai untuk Cinta yang kini selalu dinanti para penonton setia RCTI tentu saja menguras waktu dan tenaga para lakonnya. Apalagi para pemain dituntut untuk tampil apik dan prima. Salah satunya Randy Septino yang berperan sebagai Erwin,
memilih untuk berolahraga di sela break syuting agar tubuhnya bugar. Kemarin tim Gospot berkesempatan untuk mengabadikan momen ketika Randy olahraga di area perumahannya di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Halo pemirsa RCTI, saya nama saya Randy Septino, saya berperan sebagai Erwin di sinetron Mahligai Cinta. Nah sekarang lagi break syuting nih, udah lama nggak olahraga kan karena syuting stripping setiap hari. Mumpung lagi break, saya mau ngelakuin aktivitas olahraga. Nah aktivitas olahraga saya ini bukan gym tapi outdoor gitu, kayak pull up, terus ada dips. Nanti bisa lihat gerakan-gerakan yang biasa saya jalani. Bener-bener full gitu, jempol sampai ketemu sama jari yang lain. Terus tarik 1 2 3 4 5. Nah ini pokoknya harus bener-bener turun dan bener-bener naik gitu. Jadi nggak boleh cuman setengah gini doang, nggak boleh. Ya harus bener-bener turun. Kayak gitu. Lumayan juga Mas ya. Lumayan juga. Nah. Ini namanya dips. Ini bagus banget buat shoulder, kekuatan tangan, sama chest. Olahraga ini sudah dilakukannya selama 3 tahun. Pola hidup sehat itulah yang kini konsisten ia jalani. Apalagi menjadi seorang pemain sinetron harus selalu bugar. Turun sampai habis. 1. Dan jangan cepet-cepet biar gerakannya maksimal. Ini push up reguler, baru turun, baru naik lagi. Dan ini jauh lebih berat dibanding reguler. Gitu, pokoknya reguler belum kuat 12 sampai 15 tuh nggak akan mungkin bisa diamond push up. Terus lakuin push up seperti biasa. Ini decline. Kayak gitu. Jadi kenapa saya mau melakukan olahraga yang jelas ini berkaitan banget sama kerjaan gitu ya, karena kan kerjaan saya ini kan di bidang entertainment di mana saya tampilan ini nomor 1 gitu loh. Jadi appearance ini harus dijaga banget gitu, dari pola makan, terus juga kesehatan. Apalagi kita kalau syuting kan waktunya kan bener-bener terkuras banget ya. Waktu, tenaga, kalau kita nggak sehat, kalau kita sakit-sakitan gitu gara-gara nggak olahraga itu bisa bermasalah gitu loh. Dan ya itu, saya termasuk orang yang nggak begitu percaya sama terms yang bilang don't judge a book by its cover gitu loh. Karena menurut saya kalau dalamnya kita bagus gitu, dalamnya kita sehat, luarnya juga pasti bagus gitu. Makanya saya berusaha untuk semaksimal mungkin jaga pola makan, terus juga olahraga gitu supaya menunjang karir. Lantas apa yang membuat Randy begitu giat berolahraga? Benarkah peran Erwin di sinetron Mahligai untuk Cinta membuatnya harus terlihat atletis? Dan benarkah Randy sempat mengalami kesulitan saat beradu peran dengan Fabi Marcelia yang berperan sebagai Gita? Kalau Erwin ini lebih dinamis, itu yang saya suka gitu sama Erwin. Kalau antagonis sih enggak ya, karena di sinetron itu especially MNC nggak ada antagonis yang antagonis banget gitu. Semua dibikin kayak gitu. Jadi di tengah jalan juga mungkin nanti akan ada dibikin Erwin tuh punya hati gitu, ada sosok human ya, dia punya hati, mungkin nanti jadi ada perhatian lah sama kita ya kita.